Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Ini mohon maaf saya lagi sariawan. Jadi hari ini kita membahas kaitannya Mobile Assist Language Learning. Tema kali ini mungkin kalau ada waktu saya akan sambung ke design thinking ya. Memang belum ada di RPP kita, tapi saya kira ini penting juga ketika ingin mengembangkan mobile learning. Bapak Ibu semuanya apa sudah pernah mendapatkan materi kaitannya design thinking? Belum. Belum, Bu. Belum ya? Iya, belum, Bu. Baik. Saya kira tidak banyak ya materi yang akan saya sampaikan, hanya secara umum saja kaitannya dengan mobile assist language learning. Jadi mobile assist language learning ini di awal perkembangannya ya, jadi beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu, yaitu sejak saya masih S3 ya, tahun 2005-an, tahun 2005, itu yang sangat populer adalah Computer Assisted Language Learning. Ya kan ada jurnal yang berkaitan dengan ini, CALL ya, Computer Assisted Language Learning. Kemudian seiring dengan perkembangan teknologi, sehingga ini teknologi mobile juga berkembang pesat, sehingga potensial dari mobile affordances dari teknologi mobile ini ketika diimplementasikan dalam pendidikan atau pembelajaran ini terbuka luas. Ya, sebentar saya share. Bisa kelihatan? Bisa terlihat ya? Terlihat. Sudah, Bu. Oke. Jadi di sini kita pertama melihat bagaimana sebuah pembelajaran itu dilihat dari kacamata sosial konstruktivis. Ya, jadi pembelajar itu adalah sebuah proses aktif. Ya, jadi sebuah proses aktif yang bisa dikatakan sebuah paradigma yang efektif untuk menggabungkan kolaborasi dan interaksi. Nah, sehingga belajar itu tidak, kalau kacamata sosial konstruktivis ya, bukan belajar yang knowledge itu dikembangkan itu tidak sendiri, ya. Tetapi knowledge itu dikonstruk melalui adanya interaksi sosial. Nah, ini pula yang akan kita jadikan pegangan ketika kita ingin mengeksploitasi potensial dari sebuah mobile teknologi ketika itu diterapkan dalam pembelajaran, khususnya dalam language learning ya, pembelajaran bahasa. Nah, ini mungkin sedikit sedikit flashback ya kaitannya dengan mobile learning secara keseluruhan. Jadi memang mobile teknologi yang ada, yang kita miliki, ini sebetulnya dirancang untuk social interaction. Ya, jadi dasar dari mobile device ini adalah sosial interaksi. Sosial interaksi ya, handphone itu di awal perkembangannya ya untuk komunikasi, ya, sehingga saat ini dengan berkembangnya smartphone ya muncullah berbagai jenis fitur-fitur untuk sosial interaksi, baik itu messaging platform, kemudian jejaring sosial ya, berbagai jenis jejaring sosial,
mulai dari Instagram, kemudian Facebook, Instagram, Twitter, kemudian TikTok. Nah, semuanya memang tidak dirancang untuk pembelajaran, tetapi kita melihat potensi yang dimiliki oleh jejaring sosial ini, ya, atau model sosial interaksi ini, sehingga bisa dioptimalkan di dalam pembelajaran. Itulah yang berkaitan dengan mobile affordances, ya. Mobile affordances yang kaitannya dengan fitur-fitur yang ada pada teknologi mobile yang bisa dioptimalkan dalam pembelajaran. Nah, di sini kita melihat ada call frame model memasukkan sosial aspek, ya. Jadi tidak semua framework itu dalam mobile assisted language learning, ya, memasukkan sosial aspek. Ini tergantung dari perspektif. Kalau perspektif yang digunakan adalah sosial konstruktivis, pasti sosial aspek dilihat, ya, bahwa knowledge itu terbentuk dengan kolaborasi, ya, khususnya pada language learning. Bahasa itu kan didesain untuk komunikasi, sehingga sosial aspek itu tidak bisa kita abaikan di dalam merancang sebuah pembelajaran khususnya berbasis mobile, ya, bahasa berbasis mobile, ya, karena language learning ini adalah sesuatu yang memang saya pernah menulis maaf ini lompat-lompat, ya. Di tahun 2020 diterbitkan di conference proceeding kaitannya dengan mobile seamless language learning. Ya, jadi di situ mungkin ini saya stop dulu, ya. Saya share lagi. Kaitannya dengan apa kelihatan? Belum, Bu Saidah. Belum, Bu. Belum kelihatan. Belum, Bu. Belum kelihatan, oke, sorry. Oke, saya ulang lagi, ya. Kalau ini kelihatan? Belum. Belum kelihatan, Bu. Sudah kelihatan? Ya, sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Jadi ini adalah salah satu framework, ya, yang saya buat bagaimana meningkatkan speaking skill pada junior high school student, ya. Jadi speaking skill di sini ini base-nya ada pada seamless, ya. Tetapi seamless yang seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, untuk yang pertemuan secara langsung itu dieliminasi, diganti dengan jadi perpindahan smooth-nya itu ada pada perpindahan platform. Ya, bagaimana di sini saya membuat 3 bingkai kerja. Ya, ini adalah sebuah framework. Jadi ada formal learning dan individual learning. Nah, di sini sinkronus dan asinkronus mode ini bisa dikombinasikan, ya, dalam penyelenggaraan pembelajaran bahasa. Kemudian informal
Dan social learning itu bisa dioptimalkan dengan menggunakan messaging platform, misalkan dengan menggunakan grup. Nah, yang tak kalah pentingnya adalah language learning pedagogy itu tetap dimasukkan atau second language learning teori itu dimasukkan di dalam komponen ini. Nah, di dalam komponen language learning pedagogy ini karena sifatnya adalah speaking skill, sehingga collaboration ya itu dimasukkan di dalam prosedur. Nah, kita bisa lihat di dalam language learning, kelihatan nggak ini walaupun kecil ya? Apa bisa kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Nah, ada beberapa komponen yang penting yang dalam language learning pedagogi itu, misalkan grammar competence. Untuk mendukung speaking skill, orang tidak bisa langsung praktek speaking tanpa menguasai grammar, ya. Apalagi bahasa Inggris ini, misalkan orang Indonesia belajar bahasa Inggris, ya grammarnya sangat berbeda ya. Grammarnya sangat berbeda dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sehingga grammar kompetensi ini juga wajib dikuasai sebelum untuk ini meningkatkan speaking skill. Nah, selain grammar competence, sociolinguistic competence itu juga sangat dibutuhkan ya. Kemudian strategi competence dan discourse kompeten, ya, penguasaan terkait dengan tema apa yang akan didiskusikan misalkan di dalam speaking tersebut. Nah, kemudian ada kolaborasi dan juga penugasan-penugasan. Ya, disinilah teaching strategi dioptimalkan, kemudian untuk menghasilkan keterampilan berbahasa. Nah, mungkin ini bisa Bapak Ibu bisa lihat. Saya kira ini masih sangat, tulisan saya ini sangat sederhana karena masih saya submit di conference proceeding, masih butuh pengembangan lebih jauh saya kira. Nah, Bapak Ibu yang keilmuannya di bahasa, ya, entah itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa lainnya, itu bisa mengembangkan framework ini ke ranah yang lebih luas atau lebih bisa lebih spesifik ke kompetensi yang ingin dikembangkan. Intinya saya ingin mengatakan bahwa pada pembelajaran bahasa itu unsur social collaboration adalah unsur yang sangat penting untuk dimasukkan di dalam framework kita. Kita kembali ke ini ya. Nah, kita lihat di sini ya, ini modelnya Cole juga memasukkan kemudian bagaimana device usability. Device usability ini, jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan bahwa mobile assisted language learning ini adalah sebuah harus berupa sebuah learning management system. Jadi tidak seperti itu ya. Boleh berupa learning management system, tapi bukan absolut bahwa harus learning management system ataukah ada aplikasi tertentu. Saya kira tidak ada batasan seperti itu, karena di sini potensi dari mobile device yang bisa dioptimalkan itu bisa beragam, ya, khususnya untuk pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa kita bisa mengoptimalkan misalkan audio recording, ya, fitur ya, bisa mengoptimalkan kamera misalkan ya, untuk mengcapture sesuatu kemudian mendeskripsikan. Jadi bisa fitur apa saja yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kompetensi tertentu di dalam language learning tersebut. Ya. Kemudian kita bisa melihat
ini ada model lain lagi ya, framework yang dikembangkan oleh, ini ada sebuah project. Nah, selain unsur sosial interaksi, unsur ini dimasukkan ya, tetap dimasukkan karena ini kalau berbicara mobile learning, kolaborasi itu pasti ada. Nah, selain unsur kolaborasi, unsur personalisasi juga dijadikan dijadikan pertimbangan, ya. Personalisasi ini karena kecepatan belajar setiap orang itu berbeda, tergantung dari tujuan dan kondisinya ya. Jadi personalisasi karena ini berkaitan dengan mobile device di mana kepemilikannya itu tiap individu, sehingga orang mengakses konten itu tergantung dari keinginannya. Jadi tidak bisa ditetapkan bahwa ini harus ini kemudian intinya mobile assist language, mobile teknologi ini memberikan peluang kepada setiap orang untuk mempersonalisasi, mengkostumisasi pembelajaran yang diinginkan atau dibutuhkan, ya. Sehingga ketika kita merancang, kemudian kita merancangnya itu per session, misalkan setelah ini harus belajar ini mengabaikan personalisasi. Tidak ada yang salah di dalam urutan-urutan karena mungkin desain pembelajaran ini sudah dipertimbangkan dengan matang oleh konten kreatornya ya, learning content creator, bahwa ada urutan, tetapi boleh saja di dalam pengembangan konten itu belum mempertimbangkan pengetahuan yang dimiliki oleh setiap orang, pengetahuan prior knowledge ya dalam hal ini. Sehingga boleh jadi materi yang disajikan itu ada yang sudah tahu, ada yang belum, jadi beragam. Sehingga dengan memberikan urutan-urutan itu saya kira tidak begitu efektif. Ya, jadi sifatnya masih lebih mengedepankan behaviorisme di sana daripada konstruktivisme dan daripada konstruktivisme ya. Kalau sosial konstruktivis itu lebih ke arah ke interaksi antar peserta belajar. Ya, jadi unsur personalisasi ini ada yang mempertimbangkan di dalam framework. Kalau modelnya Cole tadi, kita lihat lagi ya, model Cole itu personalisasi tidak langsung diwujudkan dalam bentuk personalisasi, tetapi masuk di dalam learner aspect. Ya, tetapi kalau di sini memang ini jadikan acuan ya, dengan melihat fitur yang dengan melihat kepemilikan dari teknologi tersebut. Nah, ini prinsipal inovatif mobile pedagogi yang ada. Ini kalau Anda mencari DIP framework, ini bisa langsung ketemu ya. Ini semua. Nah, di sini ada pedagogical framework dari Kukulska ya, jadi ini banyak menulis kaitannya dengan mobile learning, khususnya di mobile language assist learning ya. Jadi ada 4 unsur yang dipertimbangkan ya kalau melihat pedagogical framework-nya Kukulska, yaitu teacher wisdom. Teacher wisdom ini adalah peran dari seorang guru dalam menetapkan strategi pembelajaran, konten yang mau disajikan. Jadi sangat bergantung pada teaching experience ya dari guru tersebut. Jadi itu dalam mobile framework khusus untuk Kukulska ini sangat diprioritaskan. Ya, bagaimana peran dari teacher itu akan mempengaruhi
hasil belajar ya. Nah, kemudian selain teacher wisdom, di sini juga ada device feature. Ya, fitur-fitur apa saja yang akan dioptimalkan di dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi bukan hanya satu fitur saja, tetapi boleh beberapa fitur, boleh juga dibuat dalam sebuah aplikasi, misalkan bisa berupa standalone device atau aplikasi model lainnya ya, yang di dalamnya ada fitur-fitur, boleh saja game ya atau gamifikasi dan lainnya. Nah, kemudian di sini learner mobility. Nah, learner mobility ini merupakan salah satu aspek ya dalam framework-nya Kukulsa, mencakup mobilitas dari peserta belajar itu. Ya, bagaimana belajar itu bisa diakses kapan dan di mana saja, berkaitan dengan tujuan pembelajaran, intinya berkaitan dengan kebutuhan belajar dari peserta belajar tersebut, dari siswa tersebut. Kemudian unsur lainnya adalah language dynamic. Bagaimana karakteristik ya, bagaimana karakteristik dari language learning tersebut, sehingga ini mempengaruhi strategi pembelajaran ya, sehingga dicapailah aktivitas-aktivitas yang dapat menghasilkan tujuan pembelajaran, dapat mencapai tujuan pembelajaran. Misalkan tujuan pembelajarannya tadi speaking skill, ya keterampilan speaking ya. Jadi ketika Bapak Ibu mengembangkan sebuah mobile assisted language learning, sangat dibutuhkan spesifikasi dari target capaian keterampilan apa ya. Jadi sebisa mungkin jangan menggabungkan, misalkan di dalam itu sudah ada speaking skill, kemudian ada juga listening ya, keterampilan mendengar. Saya kira ini akan membuat lebih kompleks ya, lebih sulit untuk kita desain. Sebaiknya dibuat satu persatu. Ya, kalau misalkan speaking skill, kita buat speaking skill tersendiri, kemudian listening tersendiri, kemudian grammar tersendiri. Karena setiap kompetensi ini memiliki strategi yang berbeda. Itulah sebabnya ketika mendesain mobile assisted language learning, second language learning teori wajib dimasukkan. Nah, kalau Kukulsa Hum ini memasukkan language dynamic. Kemudian ini yang saya share tadi ada 10 prinsip dalam mobile assisted language learning dari Stockwell. Ini juga sangat banyak dijadikan rujukan oleh orang-orang ketika mengembangkan mobile assisted language learning. Ya, ada 10 prinsip bisa kita lihat. Mobile activities di prinsip pertama adalah mobile activities, ya, task dan absolute distinguish, the affordances dan limitasi dari mobile device tersebut. Jadi aktivitasnya mobile-nya itu seperti apa dan bagaimana mobile affordances dari fitur-fitur tersebut yang bisa digunakan di dalam pembelajaran. Jadi setiap fitur pasti kan ada limitasinya, ada kelemahan dan kekurangannya. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa silahkan dibaca ya. Kemudian prinsip yang kedua adalah limit multitasking dan environmental distraction. Ya, mobile environment ini sangat bisa mendistrak, ya, sangat memungkinkan kita terdistrak oleh aplikasi yang lain.
Jadi karena sifatnya yang multitasking dan environmental distraction, ya, saya kira Bapak Ibu bisa membayangkan ya, kita membuka mobile, aplikasi misalkan berbasis mobile, kemudian di saat yang bersamaan ada notifikasi dari Facebook, ada notifikasi dari Instagram. Notifikasi itu memungkinkan kita, ataukah tidak perlu Instagram, WhatsApp atau apa namanya, telepon dari orang, teman atau siapa. Nah, ini merupakan distraksi yang membuat kita apa namanya, perlu dijadikan pertimbangan ya ketika mengembangkan ini. Nah, jadi mobile device ini memang multitasking ya, kita bisa membuka, mengerjakan sesuatu di saat yang bersamaan. Kemudian yang ketiga adalah beware of language learner existing use and culture of use for their device. Kira-kira, ini yang keenam ya. Yang ketiga adalah push but respect boundaries. Ya. Nah, kira-kira prinsip ketiga ini itu seperti apa menurut Bapak Ibu? Mungkin bisa dibaca, saya kasih waktu untuk membaca sekitar 2 menit. Khususnya prinsip yang ketiga. Supaya tidak ngantuk ya. Saya juga ngantuk bicara sendiri, tidak ada respon. Senyap. Ini buat kita ngantuk kayak siaran ya. Nah, oleh karena itu mungkin supaya ada interaktivitas, ya, silahkan Bapak Ibu membaca sebentar, ya. Kita diskusikan prinsip-prinsip ini. Jangan saya menerjemahkan ya. Bapak Ibu semua yang membaca cepat. Membaca cepat saja. Nanti untuk detailnya bisa dibaca lebih lanjut. Jadi sekali lagi prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh para peneliti ini saya kira berbeda antara satu sama lain tergantung dari perspektif dan kebutuhannya. Ya. Jadi tinggal kita kebutuhannya di mana, ya kita juga bisa membuat prinsip seperti ini ya. Bisa membuat framework tergantung kebutuhan dari apa yang akan kita ingin explore. 2 atau 5 menit ya, cukup. Screen-nya putus, Bu. Mungkin sudah bisa. Sudah ada yang bisa menyimpulkan ini prinsip yang ketiga ini seperti apa maksudnya?
Bu, kalau menurut saya, Ya, oke, silakan. ini terkait dengan cognitive load. Kalau terlalu banyak informasi yang masuk akan apa ya? Akan mengakibatkan juga misalnya remind-nya terlalu banyak yang masuk, itu juga akan ini ya, membuat perhatian mereka kemudian berpindah dari satu remind ke remind lain. Mungkin soal cognitive load itu, Bu. Kaitannya dengan cognitive load, information load ya. Iya. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Di sini hujan deras banget ya. Suara saya terdengar jelas nggak? Jelas, Bu. Coba ya Bu Ulfa. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Cek sound. Nggak masuk. Oke. Ini dari Pak Muhammad katanya. Jadi kaitannya dengan reminder ya. Jadi karena kita ini adalah teknologi yang pervasif, kita selalu terkonek dengan perangkat mobile. Nah, reminder itu perlu dipertimbangkan ya untuk mengingatkan. Tetapi frekuensinya itu yang perlu diperhitungkan. Kalau seperti Mbak Moris sering memberikan reminder ya sehari sebelumnya, pengumpulan tugas misalkan diingatkan sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya sudah diingatkan. Kalau sehari sebelumnya mungkin mereka belum ada waktu untuk segera menyelesaikan, tapi kalau 2 hari sebelumnya itu mungkin ada waktu untuk menyelesaikan dengan baik ya karena waktu masih cukup misalkan. Nah, pertimbangan-pertimbangan seperti ini juga dijadikan prinsip di dalam pengembangan. Oke, kita lanjut ke prinsip yang keempat, Bapak Ibu. Prinsip yang keempat apa? Silakan sambil dibaca ya sampai 10 prinsip. Bu, ini slideshow-nya. Oh, slideshow-nya. Iya, Bu. Oke. Prinsip yang keempat, strive to maintain equity. Kira-kira seperti apa maksudnya? Silakan Bapak Ibu membaca ya. Sambil membaca kita sambil ini. Silakan lihat di prinsip 5, 6 dan seterusnya. Strive to maintain equity. Kira-kira seperti apa maksudnya? Jadi memastikan. Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan.
Kalau dilihat dari prinsip 4 ini dalam pembelajaran itu ketika menggunakan mobile learning, di situ kan ada perangkat yang dibutuhkan Ibu. Tetapi bagi para siswa itu tidak semua mempunyai perangkat yang sama kemampuannya. Kadang-kadang perangkatnya ada yang lebih canggih atau dengan perbedaan fasilitas di perangkat tersebut. Yang lain juga tergantung dengan mungkin paket data yang mereka punyai. Terkadang mereka tidak punya data untuk mengikuti kelas secara online. Seperti yang sering kita laksanakan ketika di kelas gitu, banyak yang izin karena kehabisan kuota. Mungkin itu juga harus diperhatikan ketika pembelajaran menggunakan basis mobile learning ini. Seperti itu, Ibu. Jadi saya kira betul ya. Jadi ini maintain equity ini untuk kesetaraan. Kesetaraan yang dimaksud di sini adalah dalam merancang ini kita juga mempertimbangkan device, misalkan aplikasi yang dikembangkan hanya bisa di iPhone, ya jelas tidak bisa digunakan iPhone, misalkan harganya mahal ya, ini tidak terjangkau oleh semua mahasiswa atau siswa. Nah, ini kan artinya melanggar prinsip ini. Sehingga ketika mengembangkan kita harus mempertimbangkan perangkat ya, ibaratnya demografi dari peserta kita. Ya, itu yang paling utama. Kita mengembangkan, saya meneliti mobile itu tahun 2009, 2010. Jadi mengembangkan betul-betul from scratch, pakai Java 2. Nah, kemudian juga bahasa ya, pembelajaran bahasa. Nah, kemudian ketika saya uji coba ke siswa itu banyak, waktu itu saya uji coba di SMP di Karangploso ya. Itu tidak banyak yang tidak kompatibel dengan handphone yang dimiliki oleh siswa. Nah, hal-hal seperti ini bagi pengembang perlu mempertimbangkan ya bagaimana ekuitas dari kepemilikan ya, fitur kepemilikan dari teknologi tersebut. Ya di sini lagi sepertinya lagi badai. Oke, kita pindah ke prinsip 5. Kalau prinsip 5 kira-kira seperti apa? Perbedaan gaya belajar perlu diperhatikan juga dan juga keragaman bahasa. Oke. Jadi perbedaan gaya belajar. Nah, perbedaan gaya belajar ini saya kira ya kemarin itu saya membimbing mahasiswa disertasi mengangkat gaya belajar. Saya kira untuk saat ini tidak begitu relevan ya, relevan dalam artian membagi menjadikan learning style, misalkan yang paling banyak orang gunakan adalah visual, auditory, kinestetik. Itu saya kira tidak begitu krusial dalam pengembangan. Karena apa? Yang paling krusial adalah bagaimana karakter dari konten tersebut. Ya, bagaimana karakter konten tersebut. Jadi gini, karakter dari materi yang diajarkan, misalkan saya ingin mengajarkan arsitektur komputer, tetapi lebih ke arah auditori, ya, menjelaskan, misalkan hanya lebih ke arah menjelaskan. Nah, orang auditori pun tidak begitu senang dengan metode ini. Karena apa? Dia pengen melihat visualnya seperti apa. Karena arsitektur itu kita mau melihat komponen-komponennya. Jadi sekali lagi, learning style oke, saya kira. Tetapi yang paling penting adalah karakteristik dari konten tersebut. Karakteristiknya seperti apa? Misalkan kita ingin mengajarkan speaking skill. Tetapi kita lebih banyak ke teks. Bagaimana mungkin speaking skill diajarkan seperti knowledge. Dalam hal ini
speaking skill tidak diajarkan sebagai communication communication skill ya. Nah, sehingga di sini yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana kebutuhan antar pelajar tidak hanya dilihat dari learning style. Kalau yang punya Chun 2001-2002 ini kan sudah 20 tahun yang lalu ya. Nah, ini teori berkembang ya. Jadi teori berkembang, saya kira kita bisa melihat bagaimana TikTok sangat berpengaruh ya untuk micro learning. Jadi pembelajaran untuk yang dengan tujuan pembelajaran yang singkat atau pendek. Nah, itu ketika itu disajikan tanpa suara, orang yang visual pun misalkan itu tidak begitu senang kalau itu tanpa suara. Ya, jadi membagi visual, auditory, kinestetik, saya kira tidak begitu relevan ya, di sini. Mungkin ada diskusi terkait ini, masukan atau tanggapan? Ya silakan, boleh saja Bapak Ibu sekalian tidak setuju, ini namanya opini. Ini opini. Silakan. Bisa dipahami maksud saya di sini? Ya, umumnya orang-orang, entah itu yang pengembang adaptive learning, itu menjadikan learning style sebagai salah satu acuan untuk trigger, misalkan rekomendasi. Nah, saya kira ini masih perlu dieksplor lebih jauh seberapa pentingkah learning style ini. Ya, saya kira masih banyak faktor-faktor lain yang sangat mempengaruhi, ya, termasuk di sini ini. Nah, bagaimana mengakomodasi language learning, perbedaan dari language learner tersebut, ya, student tersebut. Oke, untuk prinsip 6, tadi 6 ya? Tadi 56 nih. Kelima. 5 ya. Nah, kalau ke-6 sekarang beware of language learning existing use. Budaya penggunaan. Semua jawaban benar, jawaban salah, nanti dihindari. Kira-kira seperti apa? Penggunaan bahasa dalam device. Iya. Jadi berhati-hati dengan penggunaan ya, language learner existing use and culture use ya. Nah, saya kira ini kaitannya dengan masalah etik ya. Jadi mungkin ada pertimbangan yang lain terkait dengan prinsip 6 ini. Izin Bu Saida menambahkan mungkin. Ya, silakan. Kalau yang saya baca di prinsip 6 tuh lebih ke culture di sini mungkin kayak habitnya dari student ya. Karena sering pakai HP itu mungkin bukan untuk pedagogical tool, melainkan ya sosial gitu kan. Sosmed atau main game seperti itu. Jadi mungkin dalam mengembangkan MAEL ini harus memperhatikan habit dari student. Ya, jadi ini di prinsip 6 ini kita bisa melihat ya prinsip-prinsip ini itu banyak menggunakan teori-teori sudah puluhan tahun yang lalu. Nah, sudah saatnya kita memperbaiki prinsip-prinsip yang ada. Kalau berkaitan dengan culture, saya kira culture itu untuk zaman sekarang itu sudah terbentuk. Emang zaman sekarang ini apakah masih ada orang yang
rela HP-nya tertinggal daripada dompetnya. Sudah tidak ada kan? Di tahun 2013 mungkin belum sepervasif sekarang teknologi mobile atau software-software yang ada. Kenapa software ini menjadikan orang itu pervasif? Karena data personal itu ada di situ semua. Bahkan account bank kita itu tersimpan di situ. Jadi sangat personal sekali. Sehingga memang kalau kaitannya dengan habit, ya, kaitannya dengan habit itu sudah terbentuk untuk zaman sekarang ya, kebiasaan. Jadi di sini memang itu satu. Nah, umumnya memang habit orang di dalam menggunakan HP itu tidak ditujukan untuk belajar, ya, tetapi lebih banyak ditujukan untuk lebih hiburan dan seterusnya. Tetapi untuk saat ini pembelajaran yang bisa cepat, ya, immediate feedback itu bisa kita dapatkan melalui mobile device. Sehingga habit itu saya kira bisa kita lihat ya dari konteks itu ya. Nah, culture kebiasaan. Ya betul. Jadi ini bukan ke bahasanya ya, bukan ke bahasa, bukan ke etik, tetapi lebih ke arah ke culture-nya. Nah, saya kira ini sudah 10 tahun yang lalu teori dari Stockwell Liu. Ini saya kira perlu kita mungkin harusnya ada revisi-revisi ya terkait prinsip-prinsip apa, karena kaitannya dengan culture. Mungkin kalau kita mencari data penggunaan dari handphone itu, sebagian besar banyak yang sudah menggunakan untuk tujuan pembelajaran. Sehingga tidak bisa juga kita mengatakan bahwa habit orang terkait dengan penggunaan mobile itu lebih ke arah hiburan. Tidak juga seperti itu, karena di daerah misalkan lebih banyak orang, bukan hanya di perkotaan ya, lebih banyak orang memiliki HP dibandingkan memiliki laptop. Dan juga smartphone ini kemampuannya sudah hampir menyerupai laptop. Memang ada limitasi dari screen, ya, screen-nya terbatas. Tetapi dari segi penyimpanan, mungkin 10 tahun yang lalu penyimpanan menjadi faktor terbesar ya, menjadi faktor terbesar dalam dalam sebuah mobile device, karena dengan disimpan di storage handphone itu ini terbatas. Tapi sekarang kan dengan menggunakan sistem cloud, Google Drive, itu semua bisa teratasi. Sehingga lambat laun orang lebih banyak memang mengoptimalkan untuk berdasarkan data ya, menggunakan HP untuk tujuan pembelajaran. Apalagi di masa pandemi ini, ya, di daerah-daerah yang daerah yang rural misalkan, hampir semua orang memiliki smartphone, tetapi belum tentu memiliki laptop. Nah, anak-anaknya ketika mengakses konten pembelajaran itu melalui handphone, sehingga di sini ya, bisa dikatakan habit itu sudah terbentuk untuk tujuan pembelajaran. Nah, mungkin prinsip 6 ini mungkin perlu dikembangkan ya. Kita melihat ini dikembangkan beberapa tahun yang lalu. Oke. Bagaimana dengan prinsip ke-7? Saya tidak hafal ya ini semuanya, jadi harus baca dulu. Sama seperti Bapak Ibu, saya baca dulu baru ini. Penggunaan bahasa dan aktivitas yang singkat dalam perangkat online, perangkat seluler, mungkin Bu? Ya, coherent Chang ya.
longer task activity into smaller. This point is standard. Ya, karena itu tadi saya kira ini berkaitan dengan konten dalam pengembangan konten mobile sebaiknya dibuat dengan chunking ya, dengan chunking metode memenggal-menggal sehingga lebih mudah dipahami. Aktivitasnya pun seperti itu ya kalau tidak salah. Bentar. Kemudian saya kira kaitannya dengan prinsip 7 ini juga akan berkembang ya. Bagaimana aktivitas itu tidak hanya pembelajaran itu tidak hanya sifatnya dalam bentuk teks ya, konten yang disajikan saat ini atau sekarang berkembang ya, misalkan dalam bentuk infografis ya, kita bisa lihatlah bagaimana TikTok yang memang sebagian besar orang membuat sebagai konten kreator itu untuk tujuan hiburan, tetapi banyak pula di dalamnya itu membuat konten-konten itu memang lebih pendek ya. Nah, tetapi dalam bentuk video ya. Jadi saya kira di sini prinsip ke-7 ini cakupannya bisa luas. Learning aktivitas mungkin ketika di 10 tahun yang lalu lebih banyak memang kita mengakses konten itu dalam bentuk teks ya, dibandingkan sekarang lebih banyak berbentuk video ya. Nah, kira-kira menurut Anda bagaimana? Karena kalau menurut kami visual dalam bentuk mobile video itu lebih bisa dipahami daripada teks yang membutuhkan waktu untuk pemahamannya. Iya. Betul. Jadi memang itu lebih mudah ya. Kaitannya dengan prinsip 7 ini bagaimana aktivitas itu memang dibuat lebih ringkas karena limited screen tadi ya. Nah, itu kalau memang teks, tapi kan sekarang sudah kita bisa berbagai media ya yang bisa kita optimalkan. Oke, sekarang di prinsip ke-8, bagaimana dengan prinsip 8? Nah, ini menarik ini, prinsip ini. Ada yang bisa menginterpretasikan, jadi tiap orang mungkin bisa berbeda ya. Gimana? Ya Bu, coba. Ya, silakan. Kalau menurut saya dari prinsip 8 ini benar ya Bu, kembali lagi sama beberapa model yang sebelumnya terkait dengan compatibility device juga. Kita harus memastikan bahwasannya memang lingkungan dan juga teknologi sesuai dengan tugasnya. Begitupun juga tugasnya harus menyesuaikan dengan teknologi dan environment-nya. Di sini salah satu contohnya mungkin apabila gitu ada reading task atau semisal yang membutuhkan teks atau visual yang lebih besar screen-nya, maka kita menyarankan untuk pembelajar menggunakan tablet atau iPad gitu, jadi nggak harus pakai mobile phone aja kan. Saya pun juga keinget, oh ya mobile kan nggak cuma HP ya kan, ada tab juga gitu. Mungkin kalau HP tadi cuma untuk sosial, mungkin Instagram, sosial media. Kalau teman-teman pun juga banyak Bu yang bawa tablet ke kelas, mungkin kami baca judulnya dari tablet seperti itu. Ya. Oke, saya kira memang penting ya prinsip 8 ini. Let the language learning task fit the technology. Ya, jadi aktivitas dalam language learning itu disesuaikan dengan menyesuaikan teknologinya, ya, menyesuaikan dengan fitur yang ada pada
mobile device tersebut. Ya, jadi misalkan kita coba ada yang bisa memberi contoh ketika ini dibawa ke dalam pembelajaran bahasa, karena kita lagi membahas bahasa ya. Ada yang background-nya bahasa di sini? Gimana Bapak Ibu? Mungkin sedikit Bu. Ya. Dengan device mobile device, HP atau tab itu memudahkan kita untuk lebih efektif dalam pembelajaran. Jadi membutuhkan waktu lebih sedikit daripada kita harus datang ke ke laboratorium atau ke kelas atau ke perpustakaan. Ya. Atau itu jadi lebih cepat di dalam pekerjaan tugas atau effective learning. Ya. Terima kasih. Oke, sekira juga bisa ya. Nah, sebetulnya prinsip ke-8 ini aktivitas dalam language learning ini mengikuti fitur yang ada. Jadi di sini kan kita bisa melihat bagaimana ketika pembelajaran berbasis mobile ini diasumsikan akan digunakan dalam waktu yang short interval, ya. Jadi misalkan istilahnya apa ya? Jadi ketika ada waktu handphonenya dibuka untuk belajar. Nah pada saat itu boleh jadi supaya di sini bisa disetting kalau misalkan tidak menggunakan sound ya atau menggunakan biasanya kan kalau language learning kita menggunakan visual, audio visual ya jadi ada banyak media yang kita optimalkan. Nah itu juga perlu dipertimbangkan bahwa misalkan aktivitas misalkan menggunakan sound atau menggunakan fitur-fitur yang lainnya itu bisa kita atur ya sesuai dengan kebutuhan dari penugasan dari pembelajaran bahasa tersebut. Ya, jadi tadi ini saya kira bisa banyak contoh ya kaitannya dengan prinsip 8 ini. Untuk mengukur ini juga memang ada rubriknya ya, ada teorinya tersendiri namanya task teknologi fit, TTF. Ya, ini berkaitan dengan task teknologi fit. Oke, kita lihat mungkin saya kasih satu contoh misalnya, Bu. Ya, boleh, silahkan. Yang prinsip 8 ini kan task fit, the technology and environment. Ada satu ketika kemarin ketika saya membuka satu aplikasi pembelajaran itu ada lengkap dengan essay test. Ini fisika. Jadi kita kemudian bisa untuk menggunakan stylus yang mana kalau fit itu hanya bisa kita juga harus memperhitungkan itu ketika kita mengembangkan. Artinya bahwa tidak semua handphone ada teknologi seperti itu. Jadi penggunaan stylus di sini ya mungkin dipertimbangkan. Tetapi oke saja kalau menurut saya kalau hampir semua siswa menggunakan itu artinya fit dengan teknologi mereka bisa menggunakan stylus begitu, bisa menggambar
membuat Ya. essay test. Ya, ya, Kira-kira tidak semua HP support itu. Iya, Bu. Sama seperti kalau misalkan kita ingin ada apa namanya evaluasi ya, salah satu evaluasi. Nah, apakah betul fitur itu bisa mensupport untuk melakukan evaluasi? Contohnya, ketika saya mengembangkan online summary, ya, online summary ini sangat membutuhkan kestabilan dari internet connection. Karena apa? Karena sistemnya real time. Nah, saya kira ini sama seperti ini, bahwa apakah betul fitur itu atau apa namanya ada kendala lain yang dapat menghambat penggunaan dari teknologi tersebut. Ya, jadi itu salah satu contohnya juga ya. Jadi misalkan internet connection juga bisa dimasukkan karena mobile device ini sangat bergantung pada internet connection. Mungkin begitu ya. Saya boleh memberi contoh mungkin Ibu? Ya, silakan. Mungkin seperti ini Bu, ketika pembelajaran bahasa Inggris ketika dites itu kan ada reading skill Ibu ya. Ya. Ketika membuat soal tentang reading itu tes teksnya itu kan panjang gitu. Saya pernah komplain kepada salah satu guru tentang ini karena apa? Karena kalau teksnya panjang kemudian dimasukkan ke Google Form pada waktu itu, ketika diakses oleh siswa itu kan kecil-kecil Ibu. Oke. Nah, kecil-kecil itu akhirnya membuat mungkin dampak dari kesalahan dalam menjawab karena terlalu kecil sehingga kesulitan dalam memahami juga seperti itu. Betul. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, betul. Ya, ini salah satu contoh untuk tas teknologi fit ya. Oke, mungkin ada lagi yang lain? Ini sebetulnya materi ini, mata kuliah baru ya di S3. Materi ini lama, saya tidak ini dan belum sempat saya baca, jadi harus baca juga. Oke, kita ke prinsip berapa sekarang? Prinsip 9 ya? 9. Oke. Bagaimana dengan prinsip 9? Halo Bu. Ya, silakan. Menurut saya prinsip 9 ini erat kaitannya dengan kemarin kami bahas juga di mata kuliah adaptif ya. Itu tentang teknologi readiness. Jadi siswa juga kemudian harus ready untuk menggunakan teknologi pembelajaran apapun itu. Jadi harus dilatih, di training dulu penggunanya. Bahkan misalnya itu tentang mobile learning, saya pikir tidak terlalu masalah. Tetapi misalnya kalau ada teknologi baru itu perlu untuk disosialisasi dan dilatih dulu. Yang lain? Learner will need guidance, bimbingan, ya. Jadi saya kira tidak hanya di language learner ya, guidance ini memang sangat penting. Juga ini mungkin bisa dikaitkan dengan scaffolding ya. Jadi scaffolding itu juga penting untuk diberikan kepada peserta belajar. Ya, supaya pembelajaran itu bisa efektif. Oke, baik, kita ke prinsip 10. Prinsip 10 ini recognize and accommodate multiple stakeholder.
Motivational preparation and motivational support for teacher. Kira-kira Bapak Ibu memandang ini seperti apa? Menurut Bapak Ibu, ini prinsip 10 ini mengacu ke mana? Memotivasi di dalam support teacher. Ya. Untuk menyiapkan mungkin lebih ke arah preparasi dalam proses pembelajaran. Jadi, ya, ada yang lain? Kalau menurut saya, Ibu, ini meskipun ke-9 prinsipal ini sudah ada di mobile learning pembelajaran, tetapi pemangku kebijakan, kepala sekolah atau ketua yayasannya tidak mengizinkan. Yeah. Ketika tidak mengizinkan, berarti kegiatan pembelajaran tidak bisa dilaksanakan. Apakah seperti itu? Ya, saya kira itu juga masuk ya, masuk dalam prinsip ke-10 ini. Jadi penyelenggaraan mobile learning secara umum ya, tidak hanya ke language learning, itu juga harus ada dukungan dari pemangku kebijakan. Apakah misalkan apakah mengakui kelas yang disajikan secara mobile itu sebagai formal learning misalkan. Misalkan kita ingin menggunakan mobile learning sebagai sebagai bagian untuk substitusi. Nah, untuk mensubstitusi pembelajaran di kelas, misalkan itu kan harus memenuhi persyaratan persyaratan dalam kebijakan-kebijakan yang ada ya. Nah, apakah ini masuk di dalam misalkan dalam aturan misalkan di UM, dalam aturan UM apakah membolehkan dengan pembelajaran berbasis mobile itu tidak perlu ada pertemuan tatap muka misalkan seperti itu. Jadi memang ini harus ada support, motivational support ini tidak hanya motivasi secara ini ya, tetapi motivasi dari segi kebijakan juga penting. Kemudian boleh jadi berkaitan juga dengan konten ya, berkaitan dengan konten. Konten itu kan kita menyajikan, misalkan saya menyajikan materi ini boleh jadi juga saling berhubungan dengan materi yang lain. Atau misalkan persyaratan untuk mengambil kelas ini harus lulus ya, harus lulus misalkan di mata kuliah adaptive learning baru bisa mengambil mata kuliah ini misalkan. Jadi support kaitannya dengan kebijakan-kebijakan itu juga harus dipertimbangkan. Ya. Mungkin seperti itu ya prinsip 10 ini. Ada yang lain mungkin persepsinya atau ada tambahan kaitannya dengan ini? Mungkin nambahin juga Bu, kebetulan dengan statement Pak Yohanes barusan terkait e-readiness, kalau kita bicarakan sebuah inovasi gitu dalam pembelajaran, bahwasanya readiness tuh nggak cuma dari gurunya, dari siswanya, tapi kan juga dari organisasi institusi pendidikannya. Mungkin menyambung yang Ibu sampaikan juga, apakah model pembelajaran mobile learning ini boleh apa enggak, diakuin apa enggak sama para kepala sekolah mungkin, atau mungkin stakeholder lainnya pun juga memang sangat-sangat penting sekali gitu. Apalagi kalau misal guru harus menyiapkan resource-nya sendiri, malah jadi beban kan buat gurunya. Dan
kesiapan dari segi infrastruktur yang memang harusnya palingnya kan juga dibantu di cover oleh pihak sekolah seperti itu mungkin. Ya, jadi betul sekali. Ya, jadi memang kesiapan itu tidak hanya kesiapan dari guru dan siswa, tetapi kesiapan dalam lingkungan pendidikan itu, penyelenggara pendidikan tersebut. Ya. Mungkin seperti itu ya kaitannya dengan prinsip-prinsip yang ada pada Mobile Assisted Language Learning. Saya kira prinsip-prinsip ini bukan jadi acuan satu-satunya, ya tergantung dari konteks ya apa yang ingin kita kembangkan. Ya, tapi apa namanya ini bisa kita jadikan guideline juga bahwa guideline ini kan untuk mengingatkan kita ya rambu-rambu bahwa ini loh yang harus kita pertimbangkan ketika kita mendesain sebuah mobile assisted language learning. Saya kira ini sangat general ya. Unsur dari etik belum dimasukkan dalam prinsip mobile assisted language learning ini. Ya, tetapi mungkin di model yang lain ada etik juga dimasukkan. Saya pernah membaca tapi saya lupa modelnya siapa ya. Dimasukkan dalam framework dari sebuah mobile learning ya, tidak hanya mobile assisted language learning tapi mobile learning. Mungkin ada yang lain terkait ini atau ada ide terkait dengan mobile assisted language learning? Mungkin Bu izin sedikit share mungkin ya. Ya. Saya pernah pengalaman visitasi ke sekolah yang setelah pandemi ya, yang lokasinya memang benar-benar tidak ada sinyal internet. Dengan sinyal internet bahkan untuk kirim SMS pun itu tidak ada karena masih masuk di daerah 3T ya. Jadi apa yang mereka lakukan pada saat pandemi tersebut kan yang tidak ada pembelajaran di sekolah, mereka di rumah. Nah, mensiasati untuk tetap melaksanakan pembelajaran itu mereka tidak menggunakan internet, tapi mereka menggunakan intranet ya. Jadi ceritanya tetap berkomunikasi tapi tanpa berinternet tapi tanpa internet. Nah, itu mereka menggunakan intranet atau istilahnya ada server khusus ya yang digunakan oleh sekolah, yang disediakan dari sekolah, sehingga peserta didik atau siswa SMA-nya itu tetap bisa belajar menggunakan mobile, menggunakan handphone, tetapi tidak menggunakan internet. Jadi ada misalnya melalui intranet. Nah, mungkin kalau saya pernah juga baca penelitian dari Pak Onowe Purbo, itu beliau di tahun 2018 juga pernah meneliti tentang ini, berselancar tanpa menggunakan internet. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu solusi kalau misalkan kita menerapkan kegiatan mobile learning ini di pelosok ya atau di daerah yang tanpa sinyal internet. Ya. Jadi ini tuh memang sangat menarik ya. Pembelajaran berbasis mobile itu terbukti efektif diterapkan di negara least developing countries. Ya di Afrika, ya bagaimana, tapi mereka memang tidak mengoptimalkan karena memang internet di sana belum ada ya. Kebetulan saya tidak untuk yang terbaru dari aktivitas UNESCO kaitannya mobile learning itu saya tidak mengikuti dalam beberapa tahun terakhir ini. Tapi dalam 10 tahun yang lalu itu memang dioptimalkan penggunaan SMS untuk pembelajaran. Nah, pada saat itu saya juga mengembangkan sebuah aplikasi ya, supervisi. Jadi untuk melihat, tapi saya lupa, saya sudah publikasikan di mana ini artikelnya, sudah lama banget. Jadi siswa itu ketika membuka aplikasi ya, karena jadi dia tertanam di handphonenya mereka. Jadi kalau sekarang sih semua berbasis internet ya. Zaman itu 10 tahun yang lalu internet kan masih belum secanggih sekarang. Ya. Nah, pada saat itu jadi saya mengembangkan sistem
mereka install di HP mereka. Kemudian untuk mensupervisi apakah mereka ini membuka HP-nya atau tidak, membuka aplikasi itu atau tidak, saya membuat ketika mereka mengakses ada SMS yang terkirim ke saya. Jadi di server saya itu ada database semua siswa. Ketika mereka install pertama itu akan tersimpan ya nama-nama mereka. Ya, ada proses login dulu di awal. Kemudian ketika mereka membuka, misalkan buka struktur chapter 1, itu akan mengirim SMS ya bahwa ini chapter 1 sudah dibuka. Kemudian yang kedua chapter 2 dibuka. Jadi kita bisa mensupervisi. Itu idenya dulu sederhana seperti itu ya, sekitar 12-13 tahun yang lalu. Kalau sekarang sih kalau itu diterapkan sudah sudah ketinggalan banget. Tapi pada saat itu terobosan. Pada saat itu terobosan. Ya karena mengakomodir internet yang belum merata pada saat itu. Zaman itu juga kita melihat video internet kan belum bisa ya, masih lambat ya, membaca berita saja masih lambat ya, mengakses koran-koran online koran misalkan seperti itu. Jadi sehingga apa yang ingin saya katakan, kita mengoptimalkan, memikirkan fitur-fitur yang bisa kita implementasikan di dalam pembelajaran. Ya, itu yang harus kita eksplor lebih jauh. Ya, jangan penelitian kita mundur ke belakang ya. Orang sudah berbicara cloud, kita berbicara misalkan saya kembali lagi kecuali kalau itu bisa mengatasi permasalahan yang ada pada suatu tempat tertentu. Ya seperti yang tadi disampaikan ya, kalau misalkan di daerah itu internet koneksinya belum ada sehingga sekolah melakukan inovasi misalkan, itu tidak masalah saya kira, karena masih bisa diadaptasi, bisa menjadi best practice untuk daerah-daerah yang memiliki kendala yang serupa seperti itu. Ya, jadi itu yang penting. Sebetulnya saya ingin menyampaikan design thinking ya. Design thinking ini sangat penting untuk menghasilkan sebuah inovasi. Ya, inovasi dalam apapun itu. Ya, kalau kita dalam pembelajaran juga bisa kita menggunakan design thinking dalam pembelajaran. Mungkin minggu depan saja ya kita lanjutkan kaitannya design thinking. Nanti akan ada korelasinya ya dengan mobile learning ini. Ada pertanyaan atau pengalaman-pengalaman kaitannya dengan mobile assisted language learning, atau mungkin ada ide seperti apa kira-kira mobile assisted language learning ke depannya. Karena prinsip-prinsip yang saya sajikan ini sudah outdated ya. Sebetulnya outdated, tetapi masih bisa sih kita jadikan landasan, tetapi saya kira masih membutuhkan landasan yang baru, yang terkini, ya, sehingga mungkin di sana peran kita untuk menghasilkan sebuah teori-teori baru terkait dengan ini. Ada masukan atau ide sebelum kita tutup? Ini biasanya Mbak Made Juniantari ini ada ide. Ya, terima kasih Ibu. Oh, ini ada ini dulu ya, ini Mas Pak Suritno Fayanto. Setelah itu nanti Mbak Made. Silahkan. Baik Bu, terima kasih. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Saya sangat tertarik dengan penjelasan Ibu tadi terkait language learning ataupun teknologi-teknologi yang berkaitan dengan khususnya tadi yang telah dipaparkan sedikit terkait yang tadi disebutkan teman-teman, misalnya di daerah-daerah 3T. Saya cuma mau ini saja Bu,
sekiranya bisa Kak di jurusan untuk keluaran dari proyek atau tesis, bisakah kita mengembangkan atau disertasi, apakah kita bisa mengembangkan misalnya untuk media-media pembelajaran yang sebenarnya bukan media-media pembelajaran khusus kebutuhan daerah-daerah 3T. Karena kemarin sewaktu saya di Indonesia mengajar, problem terbesarnya adalah fasilitas pembelajaran baik tingkat SD, SMP, SMA dengan keterbatasan akses internet di dalamnya. Nah, jadi kemarin sempat waktu mata kuliah adaptive learning, saya sempat berpikir untuk mengembangkan sebuah sistem, mungkin paling umumnya lokal server ya Bu, yang lokal server menggunakan kode DNS itu yang 11.sekian-sekian untuk menjadikan sebuah sumber media pembelajaran, jadi bisa diakses meskipun tidak menggunakan jaringan. Nah, apakah itu bisa menjadi sebuah luaran disertasi atau bagaimana bentuknya Bu? Saya sebenarnya masih agak rancu nih mempertimbangkan apa yang akan saya coba kerjakan nanti gitu terkait itu, karena saya sangat tertarik untuk mengembangkan sebuah sistem untuk daerah pembelajaran khususnya untuk daerah-daerah 3T gitu. Terima kasih Bu. Ya, saya kira sangat memungkinkan ya. Misalkan mengembangkan sebuah teknologi untuk mengakomodasi permasalahan yang ada di daerah tersebut. Sangat terbuka peluang. Tetapi sekali lagi perlu diingat, itu kan lebih ke arah infrastruktur kan. Ya, jadi infrastrukturnya seperti itu. Nah, kita di TEP itu tidak hanya berbicara infrastruktur, bukan infrastrukturnya yang akan kita jadikan patokan, tetapi bagaimana impact-nya di dalam pembelajaran. Bagaimana pengaruhnya, bagaimana evaluasinya, dan seterusnya. Jadi dikembalikan ke ranahnya teknologi pendidikan. Kalau masih bersifat infrastruktur saja, saya kira belum nyampe ke teknologi pendidikan, ranah teknologi pendidikan. Kalau berbicara infrastruktur ya, sama seperti kemarin saya membimbing mahasiswa yang ingin mengembangkan sistem berbasis blockchain. Kalau blockchain-nya saja berbicara terkait dengan LMS-nya saja, itu masih berbicara infrastruktur, ya, masih berbicara infrastruktur. Harus sampai pada tab-tab itu sampai pada ujungnya ya, bagaimana implikasinya, implementasinya di dalam impact-nya terhadap peserta belajar, efektivitasnya, ya. Desainnya seperti apa sampai di sana. Kalau bisa sampai di sana, masuk ranah TEP. Tapi kalau hanya berbicara sampai di infrastruktur, belum sampai pada TEP. Belum sampai. Ya, belum sampai artinya itu harus dikerjakan. Berarti Bu, misalnya ketika kita mengembangkan... Kalau yang ngajar adaptif siapa? Yang ngajar mata kuliah adaptive learning siapa? Pak Henry. Pak Henry. Pak Henry, Bu. Oh, sendiri, Pak Henry sendiri. Iya. Oke. Oke, silakan dilanjut. Ya Bu, berarti misalnya seperti kami di sini setiap mengembangkan media pembelajaran itu sampai di tahap-tahap yang tahap terakhir, misalnya bagaimana kita menguji terkait efektivitas, efisiensi, serta tidak hanya sampai tahap validitas, kemudian tahap-tahap desain pengembangan saja, tapi tahap implementasi. Berarti jatuhnya kita harus menyesuaikan sampai tahap apakah produk tadi itu efektif atau sampai tahap diimplementasi tahap akhir dengan melibatkan tinjauan-tinjauan aspek pedagogi dari kompetensi peserta didik yang kita ajar. Begitu maksudnya, Bu? Intinya bagaimana sistem itu memiliki impact langsung pada peserta belajar. Intinya di situ. Entah itu mau sampai di formative evaluation, enggak apa-apa kalau sampai formative. Sampai validasi pun tidak masalah, berarti kan sampai di desain aja. Tidak masalah. Intinya impact-nya itu seperti apa, itu baru masuk ranahnya TEP. Tapi kalau masih berbicara infrastruktur, itu kan masih berbicara engineering. Belum masuk ke tab-nya. Ya, intinya sih seperti itu pada umumnya ya. Tidak masalah.
bisa untuk mengatasi di sana. Nah, harus mengambil contoh kasus, misalkan ya, mau membuat seperti yang disampaikan tadi. Ya harus ada contoh kasus mata pelajarannya seperti apa. Kemudian harus ada contoh seperti itu untuk menguji ya, bagaimana implementasinya, ya bagaimana apa namanya, pastinya kan ada inovasi-inovasi nanti yang mungkin ada yang tidak kita pertimbangkan ketika kita mendesain, tetapi ketika diuji coba, nah itu kan akan ada tambahan-tambahan masukan-masukan ya. Seperti itu. Nah, itulah gunanya menguji coba, memvalidasi sampai di level siswanya. Ya kan? Kita menguji coba sampai di level siswa. Entah itu uji coba perorangan atau kelompok kecil atau kelas besar, ya tidak masalah. Ya, tidak masalah. Yang penting kita ada impact-nya. Ya, nah nanti akan kita lihat lagi. Ini pengembangan oke lah, sudah masuk di pengembangan di penelitian teknologi pendidikan. Tapi kita lihat lagi, pengembangan mahasiswa S1 juga kan mengembangkan juga, S2 juga mengembangkan juga. Nah S3 ini gimana? Nah itu tergantung konteksnya nanti. Kalau sekarang disampaikan belum bisa ini, akan terlihat nanti. Intinya pada disertasi itu sesuatu itu dikembangkan betul-betul berdasarkan kebutuhan, berdasar dengan landasan teori dan praktis, sehingga kita menghasilkan dengan menggunakan ini ya, apa namanya, lupa saya, juga dengan mempertimbangkan epistemologi ya. Jadi banyak faktor yang kita pertimbangkan berbeda ketika mahasiswa S2 dan S1 kembangkan. Hasilnya pun berbeda. Ya. Jadi tidak hanya sekedar produk, tapi theoretical framework itu juga terbentuk. Intinya di situ. Kalau di S1 biasanya kan hanya produk saja ya. Theoretical framework-nya tidak terbentuk. Seperti itu ya, Mas Suritno. Siap Bu, terima kasih Bu. Ya, ada lagi yang lain mungkin? Silahkan mungkin mulai sekarang, silahkan di mata kuliah lain pun diarahkan ke, sebaiknya diarahkan ke disertasinya ya. Mohon izin Bu Saida. Ya, silahkan. Ya, saya sebenarnya tadi mengamati sekali tentang kehati-hatian terkait dengan MAL ini, Bu ya. Jadi yang saya baca, MAL ini kan berkaitan dengan penggunaan teknologi mobile dalam pembelajaran bahasa, di mana dalam mobile learning ini kan ada sifat portabilitas, kemudian ada interaksi sosial, sensitivitas terhadap konteks, kemudian konektivitas dan mampu memfasilitasi pembelajaran secara individu kan gitu ya. Nah, ada hal yang kontradiksi yang saya lihat terkait dengan sensitivitas konteks dengan skill yang digali dalam pembelajaran bahasa. Jadi dalam pembelajaran bahasa itu yang saya cari itu ada 5 konteks yang dikembangkan. Nah, termasuk di sana salah satunya adalah membaca dan pronunciation atau reading dan pronunciation. Nah, saya terpikir begini Bu Saida, dengan kendala mobile, di mana layar kecil, kemudian guru juga harus mengidentifikasi teknologi untuk merancang tugas, dan tugas harus disesuaikan dengan teknologi yang dimiliki siswa. Kemudian berkaitan juga dengan prinsip yang ke-10, ada dukungan dari pemangku kepentingan. Saya merasa apakah saat ini apakah saat ini computer assisted language learning ini apakah lebih efektif dari mobile assisted language learning kalau dilihat dari kendala-kendala dan prinsip-prinsip itu
Jadi itu sih yang saya ragukan tadi, Bu. Terima kasih. Ya, jadi memang ada keunggulan dan kelemahan dari teknologi mobile ya. Keunggulannya banyak device yang bisa kita optimalkan. Misalkan pembelajaran bahasa itu kan pembelajaran yang dirancang, saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa belajar bahasa itu adalah pembelajar yang kontinuitas. Nah, kontinuitas itu bisa terjadi ketika kita memiliki device yang portable. Ya, apakah ada orang yang membawa kemana-mana laptopnya seperti HP? Mungkin Pak Benyamin membawa kemana-mana laptop seperti Enggak, HP? Bu. Enggak, Bu. Kan? Ya. Nah, bayangkan kita mau mengakses konten, kita buka dulu laptop kita. Untuk membuka laptop itu kan untuk supaya nyaman kita harus cari tempat duduk dulu yang ada mejanya, ya kan? Kemudian harus ada colokan juga. Jadi banyak ada kelebihan dari yang berbasis web. Sekarang sangat tipis ya perbedaan antara mobile web sama web based karena adanya teknologi yang responsif ya kaitannya dengan konten itu. Jadi bisa dibuka di HP, bisa juga dibuka di di laptop atau yang diakses berbasis web. Nah, sekarang portal-portal berita itu kan bisa diakses lewat HP semua. Ya, portal berita juga bisa diakses lewat web, kita akses PC ya hampir sama, tidak ada kendala. Nah, kalau mau dikatakan lebih bagus HP, ya kita lihat masalah portability, ya, masalah connectivity. Mungkin kalau masalah connectivity internet hampir sama, ya. Tetapi ada misalkan skenario pembelajaran, ya, skenario pembelajaran di mana mereka diminta misalkan belajar di luar ruangan, kemudian mereview suatu tempat, kemudian direkam, dikirim ke misalkan kalau kita memanfaatkan Instagram, boleh seperti itu ya, atau menggunakan sebuah sistem tersendiri yang didesain khusus bisa mengupload misalkan video voice misalkan seperti itu ya, atau video ya, mengupload video lah. Nah, kalau menggunakan laptop kira-kira bagaimana, Mbak Made? Oke, Bu. Jadi misalkan begini, Bu, masalah pronunciation gitu ya, Bu ya. Saat ini mungkin yang bisa saya bayangkan itu adalah kita membuat video tentang skill pronunciation. Nah, itu bisa menggunakan rekaman Zoom atau Meet atau rekam layar gitu yang mungkin bisa saya ilustrasikan seperti itu. Ya. Dengan menggunakan ini ya, menggunakan laptop maksudnya ya? Iya Ibu. Iya, bisa saja. Jadi kembali lagi ke tas teknologi fit tadi ya, tergantung dari kebutuhan konteks dari learning skenario yang dirancang. Ya, kalau memang dirancang itu sifatnya mobility, ya dilihat dari mobilitasnya. Orang membuka HP mengerjakan tugas kan bisa kapan dan di mana saja, ya. Sedangkan laptop itu kita tidak bisa bawa kemana saja dan membuka di mana saja. Ada persyaratan tertentu. Nah, sekali lagi saya kira ini tergantung dari konteksnya. Kalau kita misalkan ya untuk latihan IELTS
latihan untuk yang tertentu. Kadang kita membutuhkan screen yang besar atau membutuhkan posisi belajar yang lebih formal ya, dibandingkan kalau mobile kan bisa sambil tiduran. Ya, kalau kita memegang HP kan inginnya kan rebahan ya, nyender atau apa. Nah, untuk pembelajaran tertentu mungkin tergantung lagi dengan keinginan atau gaya seseorang dalam belajar, ya, karakteristik seseorang dalam belajar. Bukan learning style yang fakt itu ya, bukan kaitannya dengan itu, tetapi bagaimana kenyamanan belajar seseorang. Itu sangat banyak ditentukan ya. Jadi preferensi mobile, preferensi laptop atau berbasis web itu tergantung dari karakteristik kontennya, tergantung dengan karakter learning skenario-nya, tergantung dari preferensi orangnya. Seperti itu. Sehingga sekarang banyak juga sistem yang dikembangkan itu dengan webnya ya, web dan mobilenya itu sama. Sehingga orang bisa continue, mau membuka di web boleh, buka di HP boleh. Ya, karena sistemnya sudah sistem cloud misalkan. Seperti itu ya Mbak Made ya. Terima kasih. Pendapat pribadi saya ya. Terima kasih Bu. Ya, tergantung learning skenario ya. Kalau menurut saya learning skenario. Ada belajar bahasa juga menggunakan, saya juga dulu pernah menggunakan QR code. Kalau QR code sekarang digunakan sudah kelihatan ketinggalan zaman. Tapi itu 10 tahun yang lalu loh. Ya, 10 tahun yang lalu menggunakan QR code, belum semua orang pakai QR code. Ya, bahkan masih banyak orang belum menggunakan QR code. Nah, QR code ini bisa dirancang misalkan authentic learning. Seperti yang dulu saya contohkan ya, misalkan untuk mengenal sebuah tumbuhan, misalkan pohon, ditaruhlah di situ QR code-nya, kemudian siswa mengarahkan ke situ bisa melihat penjelasan singkat kaitannya itu. Bisa juga melihat video ya. Bisa juga rancangan QR code itu bisa misalkan untuk pembuatan sebuah proyek, misalkan patung, lukisan, itu kan membutuhkan waktu. Nah, apakah guru ketika memberikan penugasan ini melihat ini dikerjakan sendiri, bagaimana proses pembuatannya? Kan biasanya langsung outputnya. Nah, melalui QR code, siswa itu merekam aktivitas, ini contoh yang umum ya, merekam aktivitas pembuatannya mungkin dengan menggunakan time lapse ya, waktu yang misalkan dipercepat. Nah, kemudian ketika ingin dinilai, ada QR code-nya di situ, kemudian guru tinggal mengarahkan QR code ke situ, tinggal melihat bagaimana proses pembuatannya dalam 1 menit. Misalkan, kan bisa seperti itu. Nah, itu implementasi handphone, ya, implementasinya mobile. Seperti itu. Jadi perlu kita pertimbangkan atau mengeksplorasi kira-kira learning skenario seperti apa yang bisa kita desain untuk mencapai suatu skill tertentu dengan fitur-fitur yang ada yang dimiliki oleh device peserta belajar kita. Saya kira itu kesimpulannya ya. Itu kesimpulan dari pertemuan hari ini. Jadi kita mempertimbangkan fitur-fitur, mengeksplorasi fitur-fitur apa saja yang dimiliki oleh peserta belajar kita yang bisa kita optimalkan, ya, bisa kita optimalkan untuk mencapai suatu kompetensi tertentu, khususnya dalam pembelajaran. Kalau hari ini kan language learning, khususnya dalam language learning, seperti itu. Nah, saya kira menarik ya. Saya sebetulnya tertarik dengan language learning, tetapi karena ada masih banyak tema-tema yang membutuhkan
perhatian, fokus, sehingga learning ini saya selalu kesampingkan. Tapi ketika ada waktu, biasanya saya membuat artikel dalam proceeding. Kalau proceeding itu kan singkat ya, dan juga reviewnya tidak ini. Yang penting ide kita itu disampaikan dulu, ya, idenya disampaikan dulu. Kalau mau meneliti lebih jauh, melihat efektivitasnya, itulah bedanya ya dengan jurnal ya. Jurnal umumnya berbicara successful story dari sebuah penelitian. Sedangkan proceeding umumnya mencakup ongoing progress dari sebuah penelitian. Nah, kalau Bapak Ibu punya ide, ya sebaiknya dituangkan segera ya, supaya itu bisa dibaca oleh orang lain, disitasi oleh orang lain, seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini saya share di grup kaitannya dengan seamless language learning. Ini masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Nah, Bapak Ibu yang tertarik ke language learning, mungkin kita bisa berkolaborasi untuk membuat sebuah framework, ya, membuat sebuah framework. Mungkin bisa outputnya nanti juga bisa berupa prinsip ya, berupa prinsip untuk memperbaiki prinsip yang disajikan oleh Stockwell. Saya kira ada beberapa prinsip yang belum memenuhi. Language learning itu kan juga berkaitan dengan bahasa itu sendiri ya. Jadi kaitannya dengan etik, kaitannya dengan culture, itu belum dimasukkan di dalam, bukan culture habit ya, bukan culture habit, tapi culture dalam mempelajari. Ada strategi dalam belajar bahasa, salah satunya yaitu dengan culture. Ya, mungkin bagi Bapak Ibu yang fokus ke linguistik, itu pasti pernah membaca kaitannya dengan itu. Nah, itu bisa dieksplor bagaimana ini bisa dijadikan prinsip di dalam language learning tersebut. Sehingga tadi saya begitu baru pertama menganggap itu masuk di kategori itu ya, padahal habit ya. Maksud adalah culture, kebiasaan. Begitu ya Bapak Ibu semuanya kaitannya diskusi kita terkait mobile assisted language learning. Silahkan mengeksplor lebih jauh. Ini hanya sekedar brainstorming saja. Minggu depan kita belajar, mungkin saya perkenalkan design thinking approach. Ya, setelah itu kita lanjut ke apa ya? Karena ini dirancang 7 kali ya, kalau tidak salah 7 kali pertemuan. Setelah itu ke project ya. Sebentar lagi kita masuk ke project. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri sampai di sini. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan di grup. Ada Pak Henry juga di sana yang bisa bantu menjawab. Ya, baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ibu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu. Untuk pertemuan minggu depan di hari apa Bu? Ya, kira-kira sejauh ini sih hari Jumat ya yang paling memungkinkan ya. Siap Bu. Begini, kalau sudah jam segini itu kita aktivitasnya kan dari pagi. Itu banyak sekali aktivitas aktivitas mengajar lah, inilah ya. Tapi dengan kondisi begini ya saya kira ya kalau bisa diterima dengan kondisi yang lesu, ngantuk begini ya. Bukan hanya mahasiswanya loh yang ngantuk, dosennya juga ngantuk. Kalau jam-jam segini ya. Oke, baik, saya kira cukup sekian ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Baterai 50% lagi. 55. Oke, berarti fix Jumat ya, Bapak Ibu. Kayaknya harus ngikut aja kita.
Ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam.